kabarnya minggu ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, Losu seneng banget nih minggu ini kembali temenin kalian dalam ibadah online sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Nah, adik-adik, saatnya kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah dari awal sampai akhirnya. Nah, Losu seneng banget nih karena di minggu ini kita akan kembali mendengarkan cerita lanjutan dari minggu kemarin, dan juga kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap? Sudah siap semua ya? Nah, karena adik-adik sudah siap, jadi semuanya sudah harus duduk yang rapi, semuanya sudah harus pakai baju yang bagus, semuanya sudah harus tenang ya, sudah tidak bicara lagi, sudah duduk dengan tenang. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memuji Tuhan, Losu mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ketika kami boleh ikut ibadah lagi. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Bapa yang memberkati kami, biarlah kami boleh tertib, kami boleh fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, dan sekarang kita mau bernyanyi nih untuk Tuhan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, dan semuanya harus bangkit berdiri, dan nyanyi dengan semangat ya. Kita akan angkat pujian, ku mau bernyanyi. adik-adik, lagunya bagus sekali ya. Semuanya sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Dan waktunya sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Dan kita mau siapkan hati kita. Kita mau tenang lagi.
kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Yohan. Kira-kira cerita minggu ini tentang apa ya? Pada penasaran kan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita kembali mau bersaat teduh, mengambil sikap saat teduh, sikap yang tenang, dan kita akan angkat pujian. Yesus, ku panggil. Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, tadi kita udah sama-sama ya memuji, menyembah Tuhan. Sekarang waktunya bagi kita nih, kita mau dengerin firman Tuhan. Namun sebelum itu ikutilah berdoa ya. Yuk, pejamin matanya, lipat tangannya, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ikutin Lause. Bapa, dan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami sudah boleh Tuhan memuji, menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami untuk boleh duduk tertib, untuk boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ini setiap kami, Tuhan tolong kami juga untuk boleh mengerti setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan Lause hari ini. Terima kasih Bapa, dan namamu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, selamat menyaksikan videonya. Keledai yang berbicara. Bahan pelajaran diambil dari Bilangan pasal 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayat 5. Balak Raja Moab telah mendengar kehebatan bangsa Israel dan bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam setiap pertempuran melawan bangsa Amori. Balak menjadi ketakutan. Apalagi ketika dia melihat dari jendela istananya, bangsa Israel yang sedang berkemah jumlahnya sangat banyak. Dia ketakutan. Dia takut kotanya akan dikuasai oleh bangsa Israel. Balak tahu semua kehebatan bangsa Israel karena mereka dipimpin dan diberkati Tuhan. Karena itu Balak memanggil seorang hamba Tuhan.
namanya Bileam. Lalu dia berkata, "Aku akan membayarmu dengan emas yang banyak kalau kamu mau mengutuki bangsa Israel sehingga mereka kalah dan hancur." Tetapi Bileam menjawab, "Aku akan melakukan perintahmu, tapi aku hanya akan menyampaikan apa yang kudengar dari Tuhan." Keesokan harinya Bileam pun segera berangkat dari istana Moab dan siap untuk melakukan tugasnya, mengutuki bangsa Israel. Namun di tengah jalan, keledainya sepertinya dihalangi sesuatu. Dia belok ke kiri, belok ke kanan, sampai akhirnya mepet di tembok dan gak bisa bergerak lagi. Bileam memukuli keledai itu, tetapi keledai itu hanya duduk, tak bergerak di tempatnya, dengan wajah ketakutan. Lihat apa sih dia? Bileam yang kesal segera mendorong keledai itu supaya mau berjalan. Tapi keledai itu nggak bergerak sama sekali. Bagaimanapun kerasnya Bileam mendorong, keledai itu nggak mau bergerak. Saking kesalnya, Bileam pun mengambil kayu dan memukuli keledai itu. Saat itulah keledai Bileam tiba-tiba berteriak, "Kenapa kamu memukuli aku dari tadi? Emangnya aku sudah berbuat salah apa kepadamu?" Bileam kaget sekali. Kok dia bisa ngomong? Lalu Bileam berkata, "Habis kamu ngeselin. Kamu sudah mempermainkan aku. Belok kanan, belok kiri. Sekarang malah nggak mau jalan. Emangnya kamu nggak lihat siapa yang di depan kita dengan pedang terhunus, siap menghunus kita?" kata keledai itu. Saat itulah mata Bileam terbuka dan melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dengan pedang terhunus. "Dengar, keledaimu belok kanan, ke kiri, dan akhirnya nggak mau jalan karena dia takut kepadaku. Sebab kalau dia tetap jalan, maka aku akan membunuh kalian," kata malaikat itu. Bileam sangat ketakutan. Dia pun sujud sampai mukanya ke tanah. "Maafkan aku Tuhan, kalau yang kulakukan ini salah. Aku bersedia pulang, tapi jangan bunuh aku, please," kata Bileam. Malaikat itu pun berkata, "Bangunlah, kamu tidak boleh pulang. Kamu boleh melakukan perintah Balak, tapi kamu hanya boleh memberkati orang Israel, bukan mengutuknya. Sebab Tuhan sudah berjanji kepada Abraham nenek moyang bangsa Israel, bahwa keturunannya akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Siapa yang mengutukinya akan dikutuk juga oleh Tuhan, tapi yang memberkatinya akan diberkati juga oleh Tuhan." Akhirnya Bileam pun melakukan perintah Tuhan dengan benar. Dia memberkati bangsa Israel dan menubuatkan kemenangan bagi Israel dan kekalahan bagi bangsa Moab. Balak jadi kesal. Bileam pun gak dibayar. Tapi Bileam senang karena dia sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kalian juga anak kesayangan Tuhan, anak pilihan Tuhan. Kalian juga mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menjagai dan melindungi kalian dan memberkati kalian. Bahkan Tuhan juga akan berkati orang yang memberkati kalian. Tuhan juga akan mengutuk orang yang mengutuk kalian. Jadi jangan takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kalian. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa yang bisa melawan kita? Senang gak jadi anak kesayangan Tuhan? Tapi harus ingat, kalau kita juga harus sayang sama Tuhan. Kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Kita harus menuruti firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian 12 ayat 3. "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Demikian firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama saksiin ya gimana Balak suruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Tuhan gak izinin Bileam mengutuk bangsa Israel.
Tuhan pakai keledainya Bileam untuk memperingati Bileam. Nah, hari ini lewat firman ini langsung ada rangkum 2 poin penting nih yang harus kita ingat. Ya, untuk adik-adik ingat hari ini tentang firman ini. Yang pertama, kita nggak boleh nih jadi seorang Balak. Balak terlalu khawatir sampai dia ketakutan dan akhirnya dia memikirkan cara yang jahat untuk menyingkirkan orang Israel. Balak takut bahwa bangsa Israel akan mengalahkan bangsa Moab karena Balak melihat nih banyaknya bangsa Israel dibandingkan bangsa Moab. Jadi adik-adik, kita nggak boleh jadi seperti Balak. Kita ketakutan, kita khawatir, karena ketakutan dan khawatir akan membuat kita berpikir seperti Balak tuh. Dia nggak percaya, dia ketakutan, dia berpikir buruk tentang bangsa Israel. Padahal belum tentu nih bangsa Israel akan menyerang bangsa Moab, belum tentu adik-adik. Sehingga Balak berpikiran jahat, dia suruh Bileam, seorang penenung, untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi akhirnya apa? Si Bileam malah mengutuk bangsa Moab. Karena Tuhan gak izinin Bileam untuk mengutuk bangsa Israel seperti yang diperintahkan Balak. Karena kejahatan Balak, keirihan Balak terhadap bangsa Israel, pada akhirnya malah bangsa Moab yang dikutuk Tuhan. Poin kedua nih yang kita belajar juga hari ini adik-adik. Di kejadian tadi, waktu kita lihat di Alkitab, sebenarnya pertama Tuhan udah gak izinin si Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi si Bileam tetap kekeh nih. Dia bilang pertamanya dia mau mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi si Bileam tetap pergi bersama tua-tua dari bangsa Moab yang membangkitkan amarah Tuhan sehingga Tuhan marah. Tuhan pakai keledainya tuh tadi. Tuhan perintahin malaikatnya dengan pedang yang terhunus kan tadi. Tapi kemudian keledainya Tuhan pakai untuk ngomong, untuk peringatin si Bileam bahwa dia nggak boleh kutuk bangsa Israel. Bileam taat nggak adik-adik? Bileam taat. Walaupun pertamanya Bileam nggak taat nih, dia tetap pergi. Dia tergiur dengan upah yang dikasih oleh Balak, raja Moab. Dia pergi, dia mau kutuk bangsa Israel, tapi Tuhan nggak izinin. Walaupun pertama Bileam gak taat, tapi kemudian ketika Tuhan peringatkan Bileam lagi, Bileam mau dengar, Bileam mau taat. Jadi yang pertama kita gak boleh belajar, kita belajar bahwa kita gak boleh iri, karena keirihan hanya membawa kita kepada kemalangan. Seperti tadi Bileam iri tuh terhadap bangsa Israel yang besar, dia takut Moab dikalahkan, yang ada dia dikutuk. Terakhir pertama dia yang mengutuk, terakhir malah dia yang dikutuk. Yang kedua kita belajar taat. Bileam sekalipun dia nggak dapetin upah, dia nggak jadi nih dapetin upah dari Balak karena dia nggak berhasil mengutuki bangsa Israel. Namun ketaatannya itu pasti berkenan di matanya Tuhan. Ketaatan seorang Bileam itu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Bileam belajar taat di sini. Sekalipun mungkin apapun yang dijanjikan oleh Raja Moab pertamanya nih, Bileam kamu akan dapatkan ini, kamu dapatkan itu. Ketika Bileam taat, Tuhan berkenan atas Bileam. Amin. Jadi kita belajar 2 poin penting ini hari ini. Langsung nggak tahu nih adik-adik, mungkin hari-hari ini adik-adik pernah mengalami, kita semua pernah mengalami di posisi seorang Balak. Kita takut, kita gentar, kita iri melihat teman kita yang lain lebih baik dari kita. Sehingga kita kadang-kadang mengeluh, kita berkeluh kesah. Namun kita belajar, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita tidak khawatir, ketika kita tidak iri, Tuhan akan berikan yang lebih baik buat adik-adik. Amin. Kita juga belajar untuk taat pastinya. Sebagaimana seorang Bileam yang taat kepada Tuhan tadi, kita mau belajar. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita lakukan dengan taat. Amin. Nah, kita belajar sesuatu ya dari firman Tuhan hari ini. Langsung berharap adik-adik yang hebat akan melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, langsung ada ayat hafalan. Nah, kita buka sama-sama dari Yohanes 14 ayat 15. Firman-Nya bilang gini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti ikutin semua perintah Tuhan. Itulah bentuk ketaatan kita terhadap Tuhan. Amin. Kita mau tutup firman kita hari ini. Osya bersyukur
walaupun kita nggak ke gereja, walaupun kita nggak kumpul sama-sama sekolah minggu, namun adik-adik tetap setia ibadah online-nya. Satu pengharapan Lause bahwa adik-adik terus setia ya, rajin beribadah, terus aktif ibadah online-nya, sehingga adik-adik nggak ketinggalan firman Tuhan. Dan kita semua boleh terus merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami tentang percaya terhadap Tuhan, tentang ketaatan juga ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, dalam hari-hari kami, untuk boleh taat firman Tuhan, untuk boleh percaya bahwa Tuhan beri yang terbaik bagi kami. Dan kami tidak perlu iri Tuhan terhadap teman-teman kami yang lain. Kami tidak perlu khawatir terhadap keadaan kami saat ini. Namun kami mau percayakan untuk dalam tangan Tuhan. Kami mau taat sebagaimana firman Tuhan berkata, untuk percaya, untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, untuk tidak khawatir. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami lemah, kami tidak berdaya. Namun kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu ini, untuk boleh Tuhan taat, ikut firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, ini setiap kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kan udah dengerin cerita firman Tuhan, ceritanya bagus banget ya, tentang keledai Bileam. Nah, tadi juga Lause Yohan bilang kalau ada ayat hafalan nih buat adik-adik. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalin ya. Adik-adik, saat ini kita akan kembali mengangkat pujian sambil memberikan persembahan. Lause, tapi kan di rumah kasih persembahannya gimana? Nah, kasih persembahannya, adik-adik yang punya persembahan nanti dikumpulin ya dalam satu dompet atau satu tempat. Dan nanti kalau adik-adik udah ke gereja, persembahannya baru dikasihin ke gereja. Oke? Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan angkat pujian Tuhan Yesus Baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga sudah memberikan yang terbaik. Tuhan yang berkati persembahan kami biar berguna bagi kerajaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Bapak yang memberkati kami 1 minggu ke depan, hingga kami boleh bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Dan untuk adik-adik, jangan lupa minggu depan harus ikut ibadah lagi ya. Dan juga adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan semangat untuk kalian yang lagi sekolah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.